Ini kan jadi persoalan macam ini. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah teman-teman semuanya, pada bagian ini marilah kita sama-sama melihat sebuah cuplikan video dari Buya Syakur, di mana dia di dalam video ini memberikan edukasi yang baik terhadap kita, terlebih-lebih kepada saudara-saudara kita muslim ya, agar mereka bisa belajar kepada Buya Syakur ini dan bisa menghargai dan bisa bertoleransi ya kepada orang yang berbeda keyakinan. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya, marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Jadi persoalan macam ini. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasan. Alaikasan itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. jadi tidak perlu sebenarnya ya di apa ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Cukup. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anhu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pauza. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, Iya. itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Gitu Iya, ya? tinggal aja biarin. Nggak usah dituntut-tuntut begitu Nggak usah ya. Apalagi biarin. demo-demo gitu. Iya nggak usah. Tinggalkan saja sampai Ya membahas. tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain? Ya, Misalnya, tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang nggak bisa kalau dengan membela perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam. Di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda. Kau biarkan saja membela Islam. Hanya karena tidak sholat, maka tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa. Hanya gara-gara nggak sholat, tidak orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan macam ini. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasan. Alaikasan itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam.
Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan, Amerika US first. Jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya, Bu Iya ya. dong, kalau tidak ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja tuh. Nggak dipakai kita. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika kata orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi sampai orang yang non muslim salam aja menghormati. Pada dalam Al-Qur'annya wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu atau minimal samalah. Ini nggak boleh. Kitab kuningnya begitu. Padahal di Al-Qur'annya tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau tidak. Nggak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non muslim kelaparan dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya. Manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka kan orang muslim. Jadi kalau ada negara non muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya, Bu ya. iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu muslim semuanya. Masa ada negara yang non muslim kena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya enggak? Kalau itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong semacam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya sehingga dalam hukum-hukum ini dosa halal haram dan lain-lain sehingga melupakan untuk berpikir ini berpikir yang logis gitu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika mau nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika engkau berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Iya, itulah kira-kira. Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu. Iya, itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Nah, itu tadi cuplikan videonya di mana tadi Buya Syakur menjelaskan beberapa hal kepada kita. Yang pertama tadi mengenai salam. Buya Syakur ini melihat bahwa ada sebagian orang-orang Kristen ketika berjumpa atau bertemu dengan orang Muslim, mereka menyapa dengan menggunakan kata Assalamualaikum, tetapi dia melihat bahwa ada banyak sekali saudara-saudara kita umat Muslim yang tidak mau menjawab dengan Assalamualaikum, malah kebanyakan mereka buang muka, diam dan segala macam. Nah, Buya Syakur ya melihat bahwa hal itu tidak baik dan dia mengatakan bahwa sebenarnya kita sebagai umat Muslim tentunya harus ya wajib menjawab ketika ada non-muslim menyapa kita dengan Assalamualaikum. Kita harus bisa jawab juga dengan Assalamualaikum, jangan buang muka, dan itu semuanya tertulis di dalam kitab kuning. Nah, dalam hal ini saya mau katakan kepada saudara-saudara saya Muslim, belajarlah kepada ulama-ulama yang seperti ini ya. Jangan terlalu cepat Anda menjudge ya, atau menghakimi, itu sesat ya, tetapi pelajari dulu, lihat dulu, baca dulu
dulu, ya, tanyakan dulu kepada beliau dan cari tahu apakah itu benar atau tidak, baru Anda berkomentar. Tapi kebanyakan saya melihat saudara saya umat muslim ini, ya, mereka belum membaca, belum melihat, belum berkonsultasi, malah mereka sudah terlebih dahulu mencas atau menghakimi seseorang. Nah, teman-teman semuanya, ya, kita tahu bahwa Kiai Buya Sakur ini bukan ustadz kaleng-kaleng atau ulama kaleng-kaleng. Dia seorang profesor, tentunya memiliki pengetahuan yang baik, pendidikan yang baik, dan dia bukan ulama sembarangan. Memiliki nama besar di Indonesia ini tentunya, ya, walaupun ada banyak sekali ceramah-ceramah dia yang sangat kontroversi, tetapi bagi dia itu adalah sebuah, ya, pengajaran yang harus disampaikan dan tidak boleh ditutup-tutupi agar semua, ya, umat bisa tercerahkan, ya, bisa belajar, ya, dan tidak tersesat dengan ajaran-ajaran ustadz yang tidak, ya, paham tentang hal ini. Nah, teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.